Halo sobat-sobat hukum, perkenalkan nama saya Boy Krismanto dengan NIM 210 200 166. Di sini ada kawan-kawan saya yang bernama Bagas Edward Manulang dengan NIM 210 200 148. Ada juga Konlevito Kalvari Simbolon dengan NIM 210 200 152. Ada Erwin Viko Simamora dengan NIM 210 200 165. Dan yang terakhir ada Arman Stipensiar Sebayang dengan NIM 210 200 366. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai aspek hukum mengenai kewarisan dan pembagian harta warisan. Jadi, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, ada pengertian dan dasar hukum waris. Yang kedua, ada ahli waris dan kriteria kewarisan. Dan yang terakhir, ada perkembangan dan tantangan hukum kewarisan. Jadi, yang pertama, kita akan membahas pengertian dan dasar hukum waris. Waris adalah proses hukum yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, yakni orang-orang yang berhak menerima harta tersebut. Kewarisan ini meliputi seluruh aset, harta kekayaan, tanggungan, dan hak yang dapat diwariskan sesuai ketentuan hukum-hukum yang berlaku. Ada beberapa aspek penting tentang waris. Yang pertama, kewajiban dan hak. Proses waris mencakup tidak hanya hak dan aset yang ditinggalkan, tetapi juga tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilanjutkan oleh ahli waris. Yang kedua, proses hukum. Waris memiliki makna sebagai prosedur hukum untuk memastikan pembagian dan pengalihan harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik menurut hukum perdata, hukum Islam, ataupun hukum adat. Yang ketiga, hubungan, kekeluargaan, atau legalitas. Waris umumnya mengacu pada pengalihan yang terjadi karena hubungan kekerabatan atau ikatan hukum tertentu, seperti pernikahan atau pengangkatan. Pengertian dan dasar hukum waris. Di Indonesia, kewarisan diatur melalui beberapa sistem hukum yang berbeda, yaitu yang pertama, hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Setiap sistem hukum memiliki landasan dan aturan yang berbeda sesuai dengan konteks agama, kebudayaan, atau pilihan pewaris dan ahli waris. Dari hukum perdata sendiri terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata, yang khususnya mengatur tentang hukum perdata menjadi pedoman kewarisan bagi warga negara Indonesia yang beragama non-muslim. Peraturan ini mengatur siapa saja yang dianggap sebagai ahli waris, urutan prioritas ahli waris, besaran bagian warisan, dan prosedur pembagian harta peninggalan, menekankan pembagian yang proporsional sesuai dengan hubungan keluarga, dengan urutan mulai dari anak, pasangan, hingga keluarga dalam garis ke samping atau ke atas. Kemudian dari hukum Islam, yaitu diambil dari Al-Quran, hadis 5 atau konsensus ulama, dan dijabarkan dalam yang menjadi panduan di peradilan agama di Indonesia. Peraturan ini mengatur pembagian harta warisan secara rinci, termasuk bagian yang diterima setiap ahli waris sesuai dengan jenis kelamin dan hubungan kekerabatan, seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, dan orang tua. Berdasarkan prinsip bagian 1/3 dan 2/3, di mana laki-laki biasanya menerima 2 kali lipat dari perempuan dalam satu garis keturunan dengan tujuan menjaga keseimbangan tanggung jawab finansial. Yang ketiga dari hukum adat. Peraturan yang tidak tertulis secara nasional tetapi didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal di berbagai daerah di Indonesia. Pembagian warisan dalam hukum adat bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Misalnya, beberapa adat hanya membolehkan laki-laki sebagai ahli waris atau menerapkan pola pembagian khusus dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal. Kewarisan dalam hukum adat biasanya mencerminkan nilai-nilai lokal dan bisa sangat berbeda antara daerah seperti di Bali, Minangkabau, dan atau di Jawa. Kemudian masuk pada ahli waris dan kriteria kewarisan. Dalam hukum kewarisan, ahli waris adalah orang atau pihak yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris. Ahli waris ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang bergantung pada sistem hukum yang dianut, hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat di Indonesia. Setiap sistem memiliki kriteria sendiri dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai ahli waris dan berapa besar bagian yang mereka terima. Dalam menentukan kriteria kewarisan ditentukan di dalam hukum perdata,
Yang pertama, ahli waris adalah keluarga dekat dari pewaris yang memiliki hubungan darah atau hubungan hukum. Misalnya, anak sah, suami atau istri yang sah, orang tua. Terdapat 4 golongan ahli waris dalam hukum perdata. Golongan pertama, anak-anak yang sah dan istri atau suami yang hidup lebih lama dari pewaris. Golongan kedua, orang tua dan saudara kandung dari pewaris. Golongan 3, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas seperti kakek dan nenek. Golongan 4, saudara-saudara dari orang tua pewaris atau paman atau bibi dan keturunannya. Ahli waris dan kriteria kewarisan. 2. Ahli waris menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris atau hubungan perkawinan yang sah. Beberapa ahli waris yang diakui adalah anak laki-laki dan perempuan, orang tua, suami atau istri, saudara kandung, kakek nenek, dan keturunan lainnya. Ahli waris dalam hukum Islam dibagi menjadi 1. Asyabah atau ahli waris utama yang mendapatkan bagian tetap, misalnya anak laki-laki maupun ayah. Yang kedua, zawil furud, ahli waris dengan bagian tertentu, misalnya istri mendapatkan 1/8 dari harta jika memiliki anak dan 1/4 jika tidak memiliki anak. Pembagian dilakukan sesuai bagian tertentu yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Pembagian yang tepat bergantung pada jumlah ahli waris yang ada dan harus mengikuti prinsip hukum syariah seperti prinsip 1/3 dan 2/3 dalam perbandingan bagian. Yang ketiga, ahli waris menurut hukum adat. Dalam hukum adat, kriteria ahli waris sangat beragam dan bergantung pada adat atau budaya yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya, beberapa budaya hanya mengakui ahli waris laki-laki, sementara yang lain memberikan warisan kepada perempuan. Di beberapa daerah seperti di Bali, warisan biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Sementara di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, warisan cenderung diberikan kepada keturunan perempuan. Hukum adat seringkali lebih fleksibel dalam pembagian, bergantung pada musyawarah keluarga dan kesepakatan bersama. Udah bisa? Kriteria kewarisan umum dari ketiga sistem. Yang pertama, hubungan darah atau kekerabatan, yaitu ahli waris umumnya adalah keluarga dekat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris seperti anak, orang tua, dan saudara. Yang kedua, hubungan perkawinan. Suami atau istri dari pewaris dianggap sebagai ahli waris sah. Dalam hukum Islam dan hukum perdata, status sebagai pasangan sah memberikan hak waris. Yang ketiga, syarat kelayakan ahli waris. Yang pertama, tidak boleh ada tindakan yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya seperti tindakan pidana yang terkait langsung dengan kematian pewaris. Poin 2, dalam hukum Islam, ahli waris yang berbeda agama dan pewaris tidak mendapatkan hak warisan kecuali melalui hibah atau wasiat yang diperbolehkan. Selanjutnya, perkembangan dan tantangan hukum kewarisan. Yang pertama, perkembangan hukum kewarisan. Perkembangan hukum kewarisan di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap keberagaman budaya, agama, dan perubahan sosial. Di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem hukum kewarisan yang diakui. Yang pertama, hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang masing-masing memiliki aturan dan nilai-nilai yang berbeda dalam mengatur hak waris. Yang pertama, pengadilan terpadu. Pengadilan agama menangani kewarisan menurut hukum Islam, sedangkan pengadilan umum menangani kewarisan menurut hukum perdata dan adat, memungkinkan penyelesaian sesuai sistem yang diinginkan keluarga. Yang kedua, kompilasi hukum Islam atau KHI. KHI yang diterbitkan pada tahun 1991 menetapkan pedoman yang lebih baku bagi umat Islam dalam hal kewarisan, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan sesuai syariat. Yang ketiga, nilai adat dan hukum kewarisan. Meskipun hukum adat mengalami penurunan penggunaannya, beberapa daerah seperti Minangkabau dan Bali masih mempertahankan sistem adat yang khusus, seperti pertimbangan matrilineal dan patrilineal. Yang kedua, tantangan hukum kewarisan. Hukum kewarisan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama karena adanya perbedaan sistem hukum, perubahan struktur keluarga, dan perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Berikutnya adalah perkembangan dan tantangan hukum kewarisan. Yang pertama, perbedaan sistem hukum. Indonesia mengakui 3 sistem hukum kewarisan hukum Islam. Yang pertama, hukum perdata dan hukum adat yang seringkali menimbulkan konflik di antara ahli waris yang berbeda pandangan. Pilihan sistem hukum ini mempengaruhi siapa yang berhak atas warisan dan berapa besar bagian dari masing-masing, sehingga seringkali memicu sengketa dalam keluarga.
Yang kedua adalah kepastian hukum dan akses terhadap warisan. Banyak keluarga yang tidak memiliki dokumen hukum yang jelas, seperti surat keterangan ahli waris atau wasiat, yang menyebabkan kesulitan bagi ahli waris dalam mengakses harta peninggalan. Minimnya pengetahuan tentang prosedur hukum juga menambah hambatan ini. Yang berikutnya adalah kesetaraan gender. Pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam terkadang dianggap kurang sesuai dengan nilai kesetaraan gender di masyarakat modern, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mencari solusi yang lebih adil. Yang keempat, hak waris anak angkat dan anak luar kawin. Anak angkat dan anak luar kawin masih mengalami keterbatasan hak waris, terutama dalam hukum Islam. Untuk mengakomodasi mereka, seringkali diperlukan wasiat atau hibah, namun hal ini tidak selalu dapat dilakukan, sehingga mempersulit proses pembagian yang adil. Secara keseluruhan, tantangan hukum kewarisan di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan penyesuaian hukum yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan adat masyarakat dan teknologi, serta keberagaman sistem hukum yang berlaku. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan dari materi ini adalah hukum kewarisan Indonesia melibatkan 3 sistem hukum utama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah perdata, dan yang ketiga adalah adat, yang masing-masing memiliki aturan berbeda dan sering menimbulkan konflik. Perkembangan hukum kewarisan termasuk diterbitkannya komplikasi hukum Islam atau yang biasa kita kenal dengan HI untuk memberikan pedoman bagi umat Islam serta pengaturan hak waris bagi anak angkat dan perkawinan campuran. Namun, tantangan utama termasuk perbedaan sistem hukum, ketidakpastian hukum akibat kurangnya dokumen sah, kesetaraan gender dalam pembagian warisan, serta masalah warisan digital dan hak waris anak angkat atau luar kawin. Hukum kewarisan perlu terus berkembang untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video pembelajaran ini berguna untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye. Ini recordnya mati.